Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,47%, dengan total market cap mencapai di 2,65 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominance yang cukup signifikan sebesar 0,33%. Ini kemungkinan besar dia kembali mendekati ke EMA 20 dan 50 atau jangan-jangan jebol ya. Mendekati ternyata ya, dia masih berhasil mantul di MA 20 dan MA 200. Oke, next kita akan lihat ke sebentar, ini kok tadi nggak keluar ya? Ada struktur harusnya di sini. Oke, nah ini dia sedikit nge-lag ya. Jadi dia masih kembali ke reject oleh struktur di 54,03%. Ini sudah ke berapa kali nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7, dan sekarang mulai lagi retest ke MA 20 dan 50. Next kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,92% di angka ya 70.000 lah kalau kita bulatkan ya. Tetapi sayangnya daily close untuk Bitcoin itu sedikit di bawah dari 70.000. Tepatnya itu tadi pagi jam 7 dia daily close di 69.903 ya. Jadi kurang 100 USD lah ya. Nah, pertanyaannya apakah ini cukup untuk memulai si EMA 20 ini menjadi suatu resisten ya, karena kalau kita di sini mulai ada wick-nya nih ya. Tinggal kita lihat, kita harus wait and see. Selanjutnya kita bisa juga untuk Ethereum terjadi koreksi lumayan signifikan ya, lebih besar daripada Bitcoin sedikit di 1,53%, yang membuat dia sekarang ada di ya mirip-mirip Bitcoin sih ya. Kalau Bitcoin daily close sedikit di bawah dari struktur 70.000, Ethereum daily close sedikit di bawah dari 3.521 ya. Oke. Next, reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Ini hari Sabtu ya, jadi sesuai dengan pembahasan kemarin, hari Sabtu memang biasanya nggak terlalu rame, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi otomatis hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Sementara untuk besok tanggal 31 Maret hari Minggu ya, apalagi hari Minggu biasanya nggak ada event sama sekali ya. Jadi untuk hari ini dan besok udah lebih fokus ke TA saja. Minggu ini udah beres ya. Next kita geser ke news, dan news ini datang technically dari US ya. Di mana di sini BlackRock bilang bahwa investor lebih fokus ke Bitcoin dibandingkan other cryptocurrencies. Bener nggak? Sebenarnya bisa dibilang iya sih ya, apalagi market mereka. Karena market BlackRock ini cenderung pasti adalah TradFi, dan TradFi itu cenderung lebih konservatif. Jadi make sense kalau mereka lebih fokus ke Bitcoin dibandingkan other cryptocurrencies gitu, karena ya secara risk rewardnya cryptocurrency lain cenderung lebih volatile dibandingkan Bitcoin ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang kita bisa lihat dari perspektif BlackRock. Nah, tetapi seperti yang kita tahu BlackRock juga mulai tertarik untuk buka ETF Ethereum. Nah, mungkin nanti akan sedikit berbeda lagi tune-nya ya. We'll see saat dia sudah saat sudah dia berhasil nggak nih untuk bisa mendapatkan ETF Ethereum ya. Next kita ke analisa di Twitter, kita bisa lihat di sini. Seperti yang kita tahu ya, kita sudah bahas berkali-kali sebelumnya bahwa ini adalah pertama kali sepanjang masa Bitcoin all time high ya, atau new all time high sebelum halving. Biasanya seperti ini ya, dari cycle ke cycle. Jadi dia cenderung ada konsolidasi dulu atau bisa juga dump seperti ini. Tetapi intinya setelah halving baru mereka menemukan menemukan bensinnya dan pump gitu, dan menemukan new all time high. Di sini bisa dibilang cukup kecepatan. Nah, apakah ini adalah suatu pertanda bahwa akan berubah ya, cycle dari Bitcoin akan berubah, atau ini lebih ke efek karena ETF spot yang terjadi di daerah sini membuat Bitcoin prematur pumpnya dan jangan-jangan malah ngedump. Nah, ini adalah skenario yang lebih bullish tentunya ya, di mana dia sideways, halving, naik lagi. Nah, tapi seperti yang gue bilang ya, kalau kecepatan all time high-nya atau cycle top-nya itu bisa jadi kurang maksimum gitu menurut gua. Jadi kebayang gak sih kalau misalnya ini nih, dia naik boom duluan ke sini.
Nah, kalau di all time high di sini kena resisten gitu di sini ya. Nah, berarti kan lebih pendek daripada di sini, lebih rendah daripada di sini dan di sini. Jadi semakin kita kecepatan dalam satu cycle, itu possibility untuk Bitcoin jadi kurang efektif atau bukan efektif ya, kurang maksimum profitnya itu semakin besar. Makanya kenapa kalau gue pribadi lebih baik sideways, kalau perlu ngedam dulu buat kesannya ngebersihin market ya, membersihkan market dari orang-orang over leverage dari Bitcoin turis. Nah, setelah dari sini kita bangun posisi di sini pelan-pelan ya, mulai masukin ke alts karena biasanya kalau udah masuk pertengahan cycle itu risk rewardnya semakin menarik untuk pelan-pelan digeser ke alts posisi BTC kita. Nah, setelah itu lanjut lagi seperti schedule di cycle-cycle sebelumnya. Nah, kalau seperti itu mirip-mirip gini deh ya. Ada dump dulu, sideways lama, baru lanjut lagi nge-pump. Itu menurut gua bisa lebih efektif ya, bisa lebih efektif dan lebih maksimum secara profitnya ya. Next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat di sini ya, dia sebenarnya tidak ideal sih ini, tapi ya lagi-lagi ya mau gimana gitu ya. Kadang-kadang memang tidak ideal apapun. Nah, jadi ini nggak tahu kenapa dari tadi sedikit ini kayaknya internet ya. Oke, nah jadi secara struktur itu sorry ini sedikit dari tadi nih dari pagi internet sedikit apa ya sedikit ngajak ribut sepertinya ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan dia sempat tembus sedikit dari 70.000 ya. Nah 70.000 ini pertanyaannya apakah akan bisa ditahan atau tidak. Nah udah normal lagi ya. Oke. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini 70.000. 70.000 ini sayangnya daily close sedikit di bawah dari 70.000 dan sekarang sepertinya mulai menjadi resisten. Tapi tentunya belum confirm ya. Kita lihat sampai besok jam 7 pagi apakah daily close di atas atau di bawah. Kalau di bawah dari 70.000 siap-siap ada kemungkinan kita akan mengunjungi MA20 gitu ya. Kalau dia daily close di bawah apalagi reject untuk yang kedua kali ya itu udah setup short bahkan ya. Nah, jadi PR untuk Bitcoin adalah reclaim 70.000 kalau dia mau lanjut bullish. Tapi kalau lu pengen dia koreksi ya jangan reclaim gitu. Kalau dia ke-reject oleh 70.000, possibility untuk MA20 semakin besar ya. Sementara untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini kondisinya not the worst tapi certainly not the best karena kemarin ada pelemahan ya, tetapi dia masih mantul di 104,43. Jadi ya kalau gue sih berharapnya nanti hari Senin dia bisa jebol ke bawah sini, ini jadi resisten dan mulai lagi lower low. Karena lagi-lagi yang kita butuhkan adalah indeks dolar yang cenderung lemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagi orang yang mungkin melihat ada beberapa lah ya yang mereport bahwa oh ada yang pakai nama TCI buat bikin grup VIP, ada juga yang buat apakah kalau nggak salah ada yang titip dana. Gue pastikan itu semua bukan dari TCI, kemungkinan besar itu scam. Jadi satu-satunya grup Telegram yang ada di komunitas kita adalah yang ada di link description. Di luar dari itu scam ya. Oke, next kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita dan kita akan lanjut ke buy limit. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin secara buy limit berarti buy limit pertama sedikit tembus. Buy limit kedua itu di MA20 karena sekarang sudah cukup naik, kayaknya kita pisahkan aja. Jadi buy limit kedua di 68.456 dan buy limit ketiga di 67.610. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close dari Bitcoin di bawah dari 70.000 atau enggak. Kalau di bawah dari 70.000 berarti kita bisa limit posisi short di 70.000. Retest kedua kita bisa buka posisi shortnya dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 70.000. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Secara struktur masih bullish ya, walaupun seperti ini tapi masih bullish menurut gua. Selama dia nggak tembus MA20, momentumnya kayaknya masih cukup oke, walaupun dengan catatan volume yang nggak ideal ya. Volumenya sedikit turun dari hari ke hari ya kayak kehabisan momentum, tetapi secara struktur masih doing well ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia mirip-mirip banget kayak Bitcoin ya. Tapi perbedaannya kalau Bitcoin itu MA20 jadi support, Ethereum MA20 terakhir masih menjadi resisten ya. Jadi untuk sekarang dia buy limit keduanya tembus. Buy limit kedua itu di angka 3.521. Jadi yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini belum ada setup yang oke kemarin-kemarin. Tetapi untuk sekarang mirip banget seperti Bitcoin juga, dia sudah terjadi retest pertama di 3.521. Apabila besok jam 7 pagi daily close dari Ethereum di bawah dari 3.521, maka kita bisa limit posisi short di sini. Nah, target TP-nya adalah di angka 3.386. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum untuk posisi shortnya. Posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3.356, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3.521. Oke, itu jadi kurang lebih setupnya untuk di Bitcoin dan Ethereum. Untuk DCWT sesi kedua jangan lupa boleh komen di bawah apa pair favorit lu. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, 3 golden rule. Jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.